Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada di seluruh Nusantara yang mendengarkan Dharma Wacana ini, berbahagia kembali dalam acara ini, dan saya akan membawakan Dharma Wacana dengan judul Esensi Yadnya Kini. Umat sedharma yang berbahagia, memang tema ini sengaja saya bangun. Kenapa? Karena ada pergeseran yang harus kita lakukan dalam rangka memaknai yadnya kita ini. Beberapa umat ada yang bertanya, kenapa yadnya dibatasi, sementara ada kegiatan-kegiatan lain tidak dibatasi? Ada juga yang bertanya, kenapa mesti yadnya dijadikan kambing hitam dalam rangka sasab merana ini? Bukankah justru sebaliknya, yadnya ini harus terus digaungkan untuk memohon ke hadapan beliau? Nah, ada lagi yang bertanya yang lebih ekstrim. Kenapa saya ingin beryadnya kok dilarang? Bukankah itu harus saya lakukan sekarang? Nah, umat sedharma yang berbahagia, dalam rangka pertanyaan-pertanyaan umat itulah saya ingin sharing kepada umat sedharma melalui media Bali TV ini, untuk mari kita mencoba merenungkan apakah benar pertanyaan-pertanyaan umat kita itu. Yang pertama, yadnya sesungguhnya tidak dibatasi dalam rangka pandemi, tetapi yadnya ini diharapkan dilakukan dengan lebih mengetengahkan kualitas dibandingkan kuantitas. Selama ini umat kita memahami bahwa apabila beryadnya, maka kumpulan banyak orang, lalu kemudian bertemu, lalu kemudian ada makanan banyak, ada persembahan yang mewah, kemudian ada sarana uperengga yang mewah. Umat kita menganggap itu adalah yadnya. Ya, benar. Tetapi apabila kita renungkan lebih dalam, bahwa yadnya yang seperti saya sampaikan tadi, yang penuh dengan kemewahan, itu sesungguhnya yadnya yang berpedoman pada yadnya yang rajasik dan tamasik. Bukankah semakin kita menyombongkan yadnya itu menjadi kualitasnya semakin rendah? Bukankah yadnya yang berdasarkan atas kemewahan, ngalih hutang, kemudian yadnya dengan buah-buahan mewah, bukankah di sana ada unsur pamer? Bukankah unsur pamer ini kemudian merendahkan kualitas yadnya kita? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa benar dalam rangka kini, maksudnya adalah pandemi, adalah memang benar bahwa pada saat-saat ini yadnya harus digaungkan, tetapi digaungkan atas dasar kualitas, bukan kuantitas. Kualitas yang saya maksud adalah, selama ini kita masih melakukan yadnya lebih besar pada karma kanda, di mana bakti marga, karma marga wajib. Yen sing ngai banten berarti sing mebakti. Itu pandangan kita. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, yadnya sebagai persembahan suci, bukan hanya korban suci. Karena kalau yadnya kita sebut korban suci, hanya ketika kita berkorbanlah yadnya itu ada. Padahal belum tentu yadnya itu menjadi sempurna. Apakah pengorbanan itu lascaria atau tidak?
Maka sesungguhnya kita harus menaikkan yadnya itu bukan hanya korban suci, bukan hanya ketika ada pengorbanan baru kemudian ada yadnya, tidak. Yadnya itu adalah persembahan suci. Artinya apa? Dengan sarana pun dengan tanpa sarana, asal kita melakukan fokus bakti, brata, tapa, yasa kita baik, maka sesungguhnya itulah yadnya yang berkualitas sesungguhnya. Nah, pertanyaan yang ketiga yang disampaikan oleh umat adalah bahwa memang benar kita harus menjaga jarak, kita harus mengurangi kerumunan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengurangi penyebaran sasab merana virus yang ada kini. Lalu apakah dengan cara menjaga jarak dan mengurangi kerumunan, apakah yadnya itu akan menjadi kurang? Tidak. Justru dengan itu kita menjadi lebih khusyuk. Dan yadnya yang lebih khusyuk ini, kita harus berlari menuju yadnya yang penuh dengan esensi yadnya, yaitu yadnya yang penuh dengan inti yadnya, bukan tambah-tambahannya. Contoh, yadnya sesungguhnya ada pada 3 hal, yaitu yadnya kepada sesamen manusia, bahwa kemudian di sana ada pitra yadnya, ada manusia yadnya. Kemudian yadnya kita kepada persembahan suci, kepada memelihara, mendamaikan alam, tumbuhan, dan yadnya mendamaikan dan melestarikan hewan. Di sanalah kemudian dewa yadnya, buta yadnya, manusia yadnya, resi yadnya, buta yadnya itu berjalan. Karena sesungguhnya hanya trirena yang mewajibkan kita menghasilkan panca yadnya. Jadi 3 hutang ini harus kita tebus. Maka kalau kita berpedoman dari sana, maka esensiannya itu sesungguhnya pada intisari itu tidak berat kita melakukan yadnya. Ada yadnya yang dilakukan dengan penuh pertengkaran. Pertengkaran antar saudara, pertengkaran antar keluarga, bahkan pertengkaran antar desa. Kemudian ada yadnya yang dilakukan penuh dengan rajasik, dengan berhutang, dengan sebagainya. Sesungguhnya apakah bukan itu yang disebut dengan yadnya kita berpedoman pada kuantitas, hanya melihat besarnya yadnya. Padahal kalau dari segi kualitas, penyebab yadnya yang utama itu adalah yang pertama, ada penghormatan kepada orang suci. Yang kedua, pemuliaan kepada alam dan isinya. Kemudian yang ketiga, yadnya yang utama itu adalah apabila yang melakukannya memiliki kelas cariaan yang mulia, memiliki keutamaan ketulusan yang mulia. Nah pertanyaannya, apakah kemudian yadnya kecil tidak dipuput oleh orang yang mulia? Tidak. Yadnya besar atau kecil pun dipuput oleh mereka yang mulia. Yang mulia maksudnya adalah eka jati atau dwi jati, pinandita atau pandita. Bukankah yadnya yang memuliakan orang suci itu adalah resi yadnya yang utama? Bukankah yadnya yang kita lakukan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan yang kita pelihara dengan baik, bukankah itu yadnya yang utama? Maka kalau itu yadnya yang utama, marilah kita mulai yadnya kita yang berorientasi pada satu yadnya, yaitu yadnya yang sesuai dengan esensi. Apa maksud saya menyatakan yadnya yang sesuai dengan esensi yadnya? Adalah kalau kita baca lontar Sundarigama misalnya, itu adalah lontar yang membahas, mengupas tuntas tentang hari-hari suci. Maka persembahan kita pada hari-hari suci itu sesungguhnya adalah persembahan yang semua mengolah isi alam.
Jadi kalau demikian halnya, tidak terlalu berat sebenarnya kita melakukan yadnya apabila isi alam ini kita muliakan. Tumbuh-tumbuhan sarana yadnya kita muliakan, hewan-hewan sarana yadnya kita muliakan, lalu kemudian kita sebagai pelaku yadnya juga memuliakan diri dengan menyatakan tulus pada yadnya yang kita persembahkan. Itu sesungguhnya yadnya yang esensi, yang intisari. Kemudian yang kedua, yadnya yang esensi, yadnya yang pada inti, pada manusia yadnya misalnya. Jadi kita mulai dari yang paling kecil. Ada namanya 3 bulanan. Banten apa di 3 bulanan nike yang wajib ada? Hanya beberapa. Misi jangan. Kemudian misi pejati memuja kepada beliau, memuliakan beliau. Lalu kemudian dengan ada namanya banten untuk melepaskan unsur-unsur panca mahabuta, reregek dan sebagainya. Jadi kalau pada esensi itu, hanya itu sebenarnya 3 bulanan. Lalu kenapa 3 bulanan kemudian menjadi besar? Karena keinginan kita membesarkan. Jadi para tukang banten, para serati pasti sudah mengetahui yang mana yadnya yang inti. Itu saja dilakukan cukup. Entah kemudian, kalau mungkin kan orang beryadnya kadang-kadang sesuai dengan orang lain. Jadi kalau orang lain begitu, dia ikut begitu. Orang lain begini, dia ikut begini. Tanpa dia tahu apa maknanya. Jadi pada posisi ini sebenarnya pemuput yadnya dan pelaksana yadnya, pelaksana itu mungkin itu adalah tukang bantennya. Kemudian pemuput yadnya itu adalah para orang sucinya. Jadi apabila orang sucinya sudah memahami hakikat yadnya ini dengan baik, tukang bantennya memahami dengan baik, sesungguhnya tidak berat kita melakukan yadnya itu. Maka inilah kemudian pada intinya. Jadi bukan pada kuantitas, tetapi lebih kuat pada kualitas. Kemudian selanjutnya, ngotonin misalnya. Apa banten otonan yang paling esensi? Itu saja dilakukan sudah. Tegepin, tambahi dengan kekuatan jenana kita yang baik, kelestarian kita yang baik, dan ketulus ikhlasan kita yang memuliakan. Jadi kalau kunci dari manusia yadnya itu sesungguhnya adalah yadnya untuk memuliakan manusia yang sudah lahir ke alam ini dengan ritual. Tetapi manusia yadnya bukan hanya dengan ritual. Oke, manusia yadnya itu adalah persembahan ngotonin nigang sasihin 42 hari bulan pitung limang, kemudian ada mesangih, kemudian ada nganten. Kalau kita lihat pada esensinya, apakah orang mesangih harus menggunakan busana-busana besar? Tidak. Tidak ada ketentuan. Lalu kenapa kita melakukan itu? Karena kita ingin. Jadi sepanjang kita memenuhi keinginan, maka selama itu yadnya kita menjadi berat. Coba kita kembali pada esensi. Jadi apa yang harus ada? Harus berbusana mekerep putih kuning, sudah. Kenapa mesti harus berbusana agung? Penting itu jika kita sudah tidak ada lagi masalah tentang itu. Tetapi kalau kita sudah ada masalah tentang pembiayaan dan sebagainya, mestinya kita mereply kembali. Mindset kita rubah. Lagi satu, pewiwahan. Itu bagian dari manusianya, nganten. Apakah pewiwahan itu, walaupun memang ada cita-cita bahwa nganten na cepok, lalu kemudian kita menghabiskan pembiayaan-pembiayaan untuk itu. Apakah seperti itu yadnya yang disebut sebagai yadnya yang utama? Saya kira tidak.
Justru lebih menderita, dan yadnya ini menjadikan penderitaan bagi kita apabila setiap orang yang melakukan pewiwahan harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan harus misi mau foto-foto, harus misi Banten yang isi begini banyak. Ya, kalau mampu melakukan itu bagus. Tetapi coba kembali kita di pandemi ini kita diajari bahwa kita harus kembali pada esensiannya, kepada intiannya. Itu hanya sebagai tambahan-tambahan yang mungkin hanya memenuhi keinginan kita. Padahal kebutuhan yadnya tidak sebesar itu. Selanjutnya di Dewa Yadnya misalnya, Piodalan. Kalau Banten Piodalan, Banten Ayaban, mulai dari tumpeng 5, naik lagi tumpeng 7, tumpeng sia, tumpeng 11, taman Pelegembal, bebangkit. Yang paling tinggi kemudian nyatur. Tetapi untuk Piodalan kini, karena kita dibatasi orang-orangnya, kemudian dibatasi pertemuannya, mengurangi pencegahan, maka kita diharapkan melakukan yadnya yang esensi, boleh melakukan piodalan hanya dengan menggunakan tumpeng 5 misalnya. Bisa lebih besar sedikit tumpeng 7, tumpeng sia. Itu juga pada esensi. Tetapi karena kita selalu mengatasnamakan bahwa yadnya ini adalah persembahan suci saya, dan saya harus menggunakan sesuatu yang besar, saya harus menggunakan yang mewah. Ya, boleh saja ketika kemampuan kita sudah tidak ada persoalan lagi tentang itu. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang ada persoalan tentang pendanaan? Maka kuncinya kita kembali pada yadnya yang esensi, yadnya yang lebih mengutamakan kualitas yadnya. Saya tidak menyebut upacara-upacara yang lain, tetapi mari kita kembali pada esensi. Pandemi ini mengajarkan kita bahwa kita harus lebih menguatkan kualitas dibandingkan dengan kuantitas dari yadnya itu. Nah, umat sedharma yang berbahagia, lalu apa sebenarnya yang menentukan kualitas dari yadnya? Nah, kalau tadi kurangi kuantitas, tetapi kuatkan kualitas. Apa yang menyebabkan yadnya kita menjadi berkualitas? Yang pertama, kita harus memahami bahwa yadnya ini adalah persembahan suci. Jadi, dia dibuat dengan pikiran yang suci, dipersembahkan dengan kesucian, bahan-bahannya dengan kesucian, dilakukan pengayahnya juga dengan kesucian, maka itu sebenarnya persembahan suci. Karena ada persembahan suci yang kemudian dibuat tidak suci oleh sarana yadnya. Misal, sarana yang tidak ada menjadi diadakan dengan keharusan, sehingga orang berusaha untuk mencari itu sampai kemudian menghasilkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, itu sudah menjadi cede yadnya kita. Kemudian yadnya yang tidak dilandasi dengan ketulus ikhlasan, misalnya tidak berdasarkan atas kesepakatan keluarga, tidak didasarkan atas kesepakatan warga, maka itu juga sesuatu yang dipaksakan dan itu menjadi tidak bermanfaat positif. Maka kualitas dalam konteks ini sesungguhnya adalah yadnya itu berdasarkan atas kesepahaman, keadungan, yadnya yang didasari atas semangat semua, bukan hanya semangat 1, 2, 3 pengurus, tetapi semangat semua. Beryadnya, ya beryadnya, tetapi kita harus membuat sekerti-yadnya ini dengan baik, karena kita harus mendapatkan manfaat yang baik dari yadnya itu.
Maka prosesnya juga harus baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yadnya itu harus menghargai dan memanfaatkan apa yang kita miliki, apa yang ada di lingkungan kita. Saya sudah membahas tentang bagaimana yadnya kita sebenarnya seharusnya itu sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita. Maka apa yang kita tanam, lalu kemudian itu kita petik, kita persembahkan. Apa yang kita pelihara, itu yang kita petik, kita persembahkan. Apa yang kita miliki, itu kita gunakan dan kita persembahkan. Maka pada posisi ini, sesungguhnya kita sudah berpeluang untuk mendapatkan yadnya yang berkualitas. Maka dari itu, yadnya ini mengharuskan kita untuk selalu memelihara. Memelihara alam, memelihara lingkungan, menanam, memelihara hewan, itu adalah bagian penting dari pelaksanaan yadnya. Sehingga kemudian yadnya itu betul-betul apa yang kita miliki, itu yang kita persembahkan untuk alam, untuk penyebab alam, untuk yang menciptakan alam. Maka sesungguhnya dalam konteks yadnya yang sesungguhnya umat saudara yang berbahagia, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, maka itulah permohonan kita. Maka kita mempersembahkan segala yang matang. Kita memohonkan kematangan. Kematangan apa? Kematangan buah-buahan, kematangan dari makanan, dan kematangan dari diri kita. Matangnya itu pada pikir, kata, dan laku kita. Maka tradisi penyekeban sebelum acara itu adalah tradisi untuk mematangkan diri kita sesungguhnya pangrago tasak nunggil majang ring ideng margang yadnya. Itu kematangan. Dan yang selanjutnya, bahwa yadnya yang utama itu adalah yadnya yang didasarkan atas bayu sabda hidup yang ngilis, bahwa pembicaraan orang yang melakukan yadnya juga pembicaraannya bagus. Tidak ada memperbincangkan orang, mencaci maki orang. Dan yang selanjutnya, bahwa yadnya yang utama itu adalah yadnya yang didasarkan atas bayu sabda hidup yang ngilis, bahwa pembicaraan orang yang melakukan yadnya juga pembicaraannya bagus. Tidak ada memperbincangkan orang, mencaci maki orang. Kemudian pikiran yang bagus, pikiran yang hening, bahwa mejajahitan itu adalah yoga, ngai klatkat itu adalah yoga, nyampat lu juga itu adalah yoga, membersihkan tempat suci adalah yoga, masang wastra itu adalah yoga. Jadi semua yoga-yoga ini kita persembahkan pada yadnya suci itu. Maka itulah sebenarnya yadnya yang berkualitas. Nah, selanjutnya adalah yadnya yang utama adalah yadnya yang merawat, membangun empati pada jejaring hidup. Jadi jejaring hidup kita itu banyak. Manusia tidak bisa hidup tanpa hewan. Manusia tidak bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan. Jadi jejaring kita ini juga harus kita empati pada mereka. Kita muliakan mereka. Maka di sini sesungguhnya tempat duduk yadnya yang paling tinggi adalah ketika pemuliaan ini dilakukan. Bagaimana yadnya bisa kita lakukan kalau kita tidak berempati pada alam? Maka di sini sebenarnya rumah kita itu menjadi asri karena begitu banyak tanaman bunga yang harus kita petik untuk melakukan persembahan yadnya. Ada suara ayam, suara bebek, suara angsa, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari bagaimana kita memelihara mereka untuk kita gunakan sebagai persembahan. Dengan menjaga mereka dengan baik, maka sama halnya dengan kita sudah memperlakukan yadnya kita pada posisi yang tertinggi, yaitu yadnya yang berkualitas. Selanjutnya umat sedharma, yadnya itu seharusnya adalah
mengajarkan kita untuk selalu dermawan. Yadnya itu adalah etika pelepasan. Yadnya itu mengajarkan kita ikhlas. Maksudnya yadnya mengajarkan kita ikhlas adalah dengan beryadnya ini kita berikhlas kepada alam, berikhlas untuk mempersembahkan, berikhlas untuk berusaha menjaga dan memelihara, berikhlas untuk melestarikan sarana-sarana yadnya. Maka kalau itu kita lakukan, maka dermawanan kita kepada alam, kelestarian kita, kebaresan kita kepada alam, itu sesungguhnya etika pelepasan yang luar biasa yang mesti kita renungkan dan lakukan. Kata etika pelepasan, coba kita lihat dalam upacara ngaben misalnya. Apa esensi dari ngaben? Lihat esensinya yang paling sederhana, bukan berarti kata sederhana ini mengurangi Banten, tidak. Pengurangan itu berbeda pemahamannya dengan penyederhanaan. Penyederhanaan artinya yang mana esensi, yang mana yang inti, itu kita lakukan. Maka kemudian di sana kita tidak akan menjadi berat untuk melakukan yadnya. Bahkan justru yadnya itu menghasilkan kebahagiaan. Jangan sampai terbalik, bahwa ternyata yadnya ini menghasilkan ketidakbahagiaan. Bahkan ada penyesalan katanya, yadnya ini menghasilkan penularan. Ini kan menjadi keliru. Yadnya yang seharusnya mengharmoniskan, justru semakin menyengsarakan. Nah, kenapa demikian? Karena kita menggunakan keinginan untuk melakukan yadnya itu, bukan atas dasar kebutuhan. Apakah dengan yadnya yang kecil, lalu kemudian kita tidak berhasil? Apakah yadnya besar, maka kita dinyatakan berhasil? Belum tentu. Yadnya yang besar itu adalah yadnya yang berkualitas, yang didasari atas sastra, dilakukan dengan sastra, lalu kemudian dimaknai dengan sastra. Umat sedharma yang berbahagia selanjutnya adalah yadnya itu sesungguhnya menggerakkan kemandirian kita. Ya. Jadi kita mandiri. Apa yang kita punya itu kita persembahkan, tanpa mesti harus mencari ke tempat lain, tanpa mesti harus membeli ke tempat lain. Apa yang kita punya itu yang kita persembahkan. Kita ikhlas mempersembahkan, maka itulah yadnya yang berkualitas. Tetapi kalau atas dasar, saling perlukan, sesama tetangga dia perlu ini, kemudian dia memberikan ini, kemudian yang di sebelah juga saling berikan, barter begitu, ya bagus, saling melengkapi. Maka apabila yadnya itu saling lengkapi, bisa saling isi-mengisi, maka sesungguhnya di sanalah posisi yadnya itu sebagai yadnya yang mulia. Dan yang ketiga, yang selanjutnya, yadnya ini mesti mengantarkan kita pada posisi yang baik. Pada posisi, kalau bahasa kini, posisi di mana kita harus naik kelas dengan yadnya itu. Naik kelas yang dimaksud adalah membangun kesadaran dari kesadaran yang biasa menuju pada kesadaran yang lebih supra, kesadaran yang lebih universal, kesadaran bahwa semua ini adalah milik Tuhan, lalu kita persembahkan kepada beliau dalam rangka untuk memohonkan kerahayuan. Maka kita mempersembahkan nasi, kita memohon kemakmuran atas badan kita, karena hanya dengan makanan itu kita bisa sehat. Kita mempersembahkan segala sesuatu buah-buahan yang manis-manis, kita memohonkan kehidupan yang manis. Sesuai dengan yang disampaikan di dalam Weda, yang menyatakan bahwa semua madhu yatan tayate, madhu kesaranti sinduaha, madhuirnaha sanwasadihi. Jadi udara memberikan rasa manis, sinar matahari memberikan rasa manis, tumbuh-tumbuhan memberikan rasa manis, lingkungan memberikan rasa manis. Maksudnya rasa manis adalah kita menjadi baik,
situasinya menjadi baik, alamnya menjadi terbangkitkan, itulah sesungguhnya disebut madhuwata. Semuanya memberikan sesuatu yang manis, yang membahagiakan, yang menyenangkan, dan mensejahterakan. Maka setiap Banten terdiri dari rasa manis. Setiap Banten yang terdiri dari yang harum-harum, bunga misalnya. Bebantenan berisi yang indah-indah. Bebantenan yang berisi dengan bentuk-bentuk, bentuk segitiga, segi empat, bundar. Itu sesungguhnya adalah kita ngeripte ongkara gitu. Ngeripte ongkara yang dimaksud adalah membuat ongkara yang kemudian nanti dibaca oleh para sulinggi, para pemangku. Dibaca om, 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 om. Pembacaan inilah kemudian memutar kesadaran dari yang biasa menuju pada kesadaran yang supra. Kesadaran yang jauh lebih tinggi dari kesadaran kita yang cenderung pada pada tampilan belaka. Kesadaran yang mementingkan bahwa efek niskala itu dipentingkan. Jadi kalau pada saat skala ini baik, maka kita harus rancang dari skala yang baik. Jadi inilah kemudian yang saya sering sekali sampaikan, bahwa skala niki luang malu marang idang alih ni skala ni luang. Jadi kalau di skala kita merbat ngitungang meyadnya, pesing meyadnya, pesing. Kalau memang sudah di sana saja merbat, dinis pasti juga tidak akan mendapatkan kebaikan. Jadi upayakan yang skala dulu yang baik, baru kemudian niskala itu menjadi baik. Jadi umat sedharma yang berbahagia, esensinya kini adalah lebih pada penguatan pada diri kita sebagai pelaku yadnya. Selama ini yadnya yang kita lakukan hanya berpaku pada persembahan, hanya berpaku pada badan, hanya berpaku pada benda-benda di luar badan kita. Tetapi badan kita sebagai pelaku yadnya, sebagai simbolisasi dari berhasil atau tidaknya yadnya, itu kita abaikan. Contohnya, pada saat yadnya kita lupa melakukan tapa berata. Pada saat yadnya kita lupa melakukan berata semedi. Pada saat yadnya apabila ada orang mekemitnya itu tidur, bukan mencari anugerah yang turun itu. Maka kalau kita lihat sesungguhnya pada posisi yadnya sebagai persembahan yang suci, maka apa yang ada di luar badan kita untuk persembahan sebagai yadnya, itu akan mampu kita peroleh, itu akan mampu kita dapatkan apabila badan kita ini juga kita persembahkan sebagai yadnya dengan melakukan tapa, berata, yoga, semedi. Nah, apabila kemudian itu dilakukan, maka kita akan memperoleh kebaikan alam. Jadi alam akan tersenyum dengan yadnya kita, maka perolehannya juga adalah hasil yadnya yang baik, hasil yadnya yang mulia. Jika itu kemudian menjadi tidak baik, maka yadnya yang mulia itu menjadi jauh dari jangkauan kita. Nah, yadnya itu sesungguhnya kalau berpedoman pada yadnya itu sebagai persembahan suci, kita membangkitkan semua unsur alam. Tumbuh-tumbuhan, hewan, kita gunakan sebagai persembahan, kita pelihara. Maka hasilnya juga ada pada alam, pada hewan, pada lingkungan kita menjadi baik. Ini sesungguhnya yang terjadi saat ini. Di mana saat ini kita diharapkan berkomunikasi dengan alam, menjaga, memuliakan alam, bahwa kemudian hasil dari melestarikan, menjaga, memuliakan itu ada hasil pariwisata, dilihat baik oleh orang-orang luar, maka itu adalah tambahan. Jangan kita berpedoman pada kulit, jangan kita berpedoman pada bahwa kita melakukan sesuatu agar bisa dinikmati untuk pariwisata, tidak.
Bahwa kemudian ada pariwisata yang melihat, ya, itu adalah nilai tambah dari apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Jangan sampai apa yang dijadikan pariwisata ini kita gaungkan lebih besar, jauh melampaui atau bahkan menghilangkan empati kita kepada jejaring hidup kita di alam ini. Maka jejaring-jejaring ini kita muliakan, kita pelihara, kita lestarikan, maka kemudian akan ada hasil. Hasilnya itu adalah kemakmuran, keseimbangan, dan keharmonisan. Selanjutnya, perlu juga kita berdiskusi, sharing tentang budayanya. Budayanya. Dan virus saat ini. Buddha itu artinya adalah energi. Jadi budayanya itu adalah yadnya persembahan suci untuk energi, untuk menetralisir energi, untuk nyomye energi. Nah, selama ini kita sering menggunakan dengan sarana caru, dengan sarana taur, dengan sarana yang paling kecil segehan, masaiban, itu juga adalah budayanya. Tapi itu sarana yang ada di luar. Sarana yang ada di dalam adalah bagaimana kita nyomye diri kita ini. Itu sesungguhnya yang paling esensi. Dari yang suka marah menjadi tidak marah. Dari yang tidak suka bekerja menjadi bisa bekerja. Dari yang tidak rajin sembahyang, sekarang rajin sembahyang. Dari yang tidak menghormati orang tua, kemudian menghormati orang tua. Inilah sesungguhnya mecaru yang paling utama. Inilah sesungguhnya nyomye buta yang paling utama. Jadi kalau kita masih berpedoman nyomye itu ada pada luar itu saja, tanpa nyomye diri kita, maka disinilah kita menjadi keliru melakukan yadnya kita sehari-hari. Dengan dilandasi dengan ketulusan saja, mesaiban itu sudah merupakan budayatnya. Dilandasi dengan pemahaman dan tatwa yang baik, mesegehan itu juga adalah yadnya yang utama. Maka kalau ini kita lakukan, nyomye ini dibarengi dengan nyomye hal-hal buruk yang ada pada diri kita, yang kemudian kita sebut dengan sadripu, kama, loba, kroda, moha, mada, matsarya, sad atau tayi, semua itu kita somye, maka mecaru sesungguhnya itu dia. Jadi mecaru di dalam diri, nyomye di dalam diri, merubah energi negatif menjadi positif. Nah, pada masa pandemi ini menjadi lebih nyata. Kenapa? Karena sasab merana, atau kita sebut dengan COVID sekarang ini sesungguhnya adalah energi. Energi yang akan negatif apabila kita tidak nyomye. Nyomye yang dimaksud bukan hanya dengan melakukan caru dan sebagainya, tapi menyomye diri. Karena pada saat COVID ini kita dilarang bepergian, harus menjaga jarak. Artinya apa? Kita dilarang berpergian, kita diam, kita menepi. Menepi yang dimaksud adalah kita merenung ke dalam diri yang lebih dalam agar supaya kita tidak menjadi terkena imbas dari energi negatif yang namanya COVID. Apabila kita menepi dengan baik, maka sesungguhnya kita menjadi aman. Apabila kita menepi, kalau biasanya ada kerumunan banyak, sekarang kita ke Tegale memuliakan alam. Bagi yang punya Tegal. Kemudian di rumah memuliakan sesama manusia. Bertemu dengan keluarga. Bersembahyang bersama. Nyepuh misalnya dengan menggunakan kayu majagau dinyalakan, lalu kemudian asapnya yang wangi itu, itulah yang kemudian mampu untuk merubah energi kita dari energi negatif menjadi positif. Ada lagi kemudian yang sarana yang paling unik yang kita miliki sebagai umat Hindu di Bali, yaitu Hindu Nusantara ini, dengan menggunakan panca aksara. Panca aksara itu adalah pekinangan. Jadi dari dulu ada namanya nginang. Kita punya lokal jenius nginang. Tetapi toh kita tidak melakukan. Kita punya sarana
base, buah, gambir, pamor, tembakau, kita punya, kita hasilkan. Lalu kemudian itu kita tidak gunakan. Lalu bagaimana alam ini memberikan kebaikan kalau apa yang kita sudah punya kita tidak gunakan? Nginang itu sesungguhnya adalah memasukkan panca aksara. Maka kemudian dalam konteks yadnya pandemi kembali ke esensi, karena kalau kita baca Lontar Sundari Gama itu semua isinya adalah sedahwah, mempersembahkan sedahwah. Sedahwah itulah pecanangan itu. Okay. Jadi kalau pecanangan ini sudah kita muliakan, gunakan, tunas, maka katanya itu mampu memperbaiki konstruk aksara dalam tubuh. Maka kemudian aksara akan di dalam tubuh akan seimbang. Lalu kemudian kehidupan baik akan kita peroleh. Hal-hal antibodi kita menjadi meningkat. Kemudian panca aksara dalam tubuh juga akan meningkat. Konstruk cakra dalam tubuh akan meningkat karena spiritnya meningkat. Lalu kemudian dari sanalah merte itu akan muncul. Kekuatan atau tentara-tentara di dalam tubuh kita akan bangkit untuk melawan hal-hal negatif, termasuk melawan sasab merana yang ada. Jadi umat sedharma yang berbahagia, kita sudah memiliki apa sesungguhnya itu. Kita tinggal melakukan saja, menggunakan saja. Yang keliru adalah yang kita sudah miliki, kita tidak tahu pahami maknanya, lalu kemudian kita menjadi menderita karena itu. Itulah yang kemudian menyebabkan kita menjadi keliru. Kita sudah memiliki tetapi kita tidak menggunakannya. Umat sedharma yang berbahagia, semoga melalui media ini kita semakin dikuatkan bahwa yadnya yang selama ini kita lakukan yang hanya berbasis pada kuantitas, pandemi ini mengharuskan kita kembali kepada kualitas. Kembali kepada esensi yadnya yang paling mulia, yaitu penguatan serada dan bakti, tapa, brata, yoga, semedi sebagai pelengkap yadnya yang utama. Sehingga kemudian yadnya kita itu menjadi yadnya yang mulia. Sebagai kesimpulan dari Dharma Wacana ini, yang kedua adalah mari kita selalu menggunakan akal pikir kita, mindset kita bahwa yadnya sesungguhnya yang tulus ikhlas itu adalah yadnya yang berdasarkan mengembangkan jejaring hidup, memuliakan makhluk-makhluk lain untuk kemudian kita ajak bersama-sama melakukan pemujaan kepada Tuhan dan kemakmuran itu menjadi bersama-sama. Yang ketiga, mari kita kembali kepada yadnya yang inti, yadnya yang persembahan-persembahan, ritual-ritual yang inti. Mana yang harus ada, itu yang kita persembahkan kini, tanpa ada lagi tambahan-tambahan yang mungkin akan melibatkan banyak orang dan sebagainya. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam Dharma Wacana pada esensi yadnya kini. Dan saat inilah seharusnya kita berubah, seharusnya kita bangkit bahwa yadnya yang sesungguhnya adalah yadnya yang berkualitas, yang ditegepin untuk serada bakti, tapa, yasa, kirti kita sebagai umat beragama. Umat sedharma yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri Dharma Wacana ini, saya ingin mengajak umat sedharma sekalian bahwa dalam situasi pandemi ini, saya kira semua dalam tantangan. Perusahaan memiliki tantangan, petani punya tantangan, pendidik punya tantangan, nelayan punya tantangan, semua punya tantangan. Dan ini tidak hanya kita, semua. Bahkan di belahan dunia lain pun ada tantangan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk ikut serta dalam mencegah pencemaran, mencegah penyebaran dari virus ini dengan melakukan nasihat dari ibu kita, yaitu yang pertama, rajin-rajinlah mencuci tangan. Artinya bukan hanya tangan saja,
kita menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, mencuci tangan pada air yang mengalir, mencuci tangan dengan baik dan dengan tata laku yang bagus, maka itu kita sudah menjadi bagian untuk pemberantasan dan pencegahan penularan dari COVID atau sasab merana ini. Yang kedua, selalulah menggunakan masker. Jadi jangan menunggu untuk didenda baru kemudian kita menggunakan masker. Karena masker bukan hanya diperuntukkan untuk didenda atau tidak didenda, tetapi menggunakan masker adalah untuk kesehatan kita dan juga menjaga kesehatan lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, selalulah menjaga jarak. Karena dengan menjaga jarak kita akan merasa terasingkan di tengah keramaian, dan di sanalah sesungguhnya ada kerinduan yang baik kepada mereka-mereka di lingkungan kita, mereka-mereka yang ada dalam kehidupan kita. Dengan 3M ini kita berusaha untuk mencegah penularan sasab merana atau virus COVID ini, dan dengan itu juga menjadi bahan sebagai yang kita persembahkan kepada beliau Tuhan, sehingga kesadaran kita menjadi muncul. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.